Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki kewajiban untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semuanya. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah cukup hanya dengan seorang bersyukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah. Tidak cukup hanya dengan itu. Namun di antara makna syukur, dan ini adalah perkara yang paling penting, seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang tidak dikatakan bersyukur ketika dia tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik beribadah dengan lisannya, beribadah dengan al-jawarih, badannya, dengan hartanya. Nah, oleh karena itu Allah berfirman kepada Nabi Dawud, "I'malu ala Dawud syukra." Beramalah kalian wahai keluarga Dawud, wahai Dawud, untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi bentuk syukur kepada Allah adalah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan ini insyaallah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan memanfaatkan waktu untuk membahas sebuah perkara yang paling besar dan paling penting dalam kehidupan kita semuanya, yaitu membahas tentang tauhidullah, ibadatullah wahdah, tentang kewajiban seorang hamba beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini adalah bentuk syukur kepada Allah. Dan memang harus dengan ini seorang bersyukur kepada Allah.
Ada sebuah kitab yang akan kita kaji bersama, sebuah kitab yang berjudul Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Kitab Tauhid, kitab yang menjelaskan tentang tauhid, di mana tauhid adalah hak Allah atas seluruh hambanya. Nah, jadi ini kitab yang ada di hadapan kita yang akan kita bahas bersama, yaitu Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Kitab tentang tauhid, ya, penjelasan tentang tauhid, yang tauhid itu merupakan hak Allah atas seluruh hambanya. Kitab ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adalah kitab yang sangat penting untuk kita pelajari, dan kitab yang sangat tinggi nilainya, ya, karena beberapa sisi. Di antaranya yang pertama adalah karena kandungan dari kitab ini. Jadi kitab ini adalah kitab yang sangat penting karena yang pertama kandungan dari kitab ini. Kitab ini membahas perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Membahas perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Yaitu membahas tentang apa kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla. Apa hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita semuanya sebagai hambanya. Ya. Jadi kitab ini kitab yang sangat penting karena membahas perkara yang paling penting. Ya, yaitu tentang tauhidullah. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian perkara yang kedua, kitab ini adalah kitab yang sangat penting dan demikian tinggi nilainya, karena isi dari kitab ini kalau kita baca tidak lain adalah ayat-ayat Al-Quran, juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Disebutkan pula, ya, aqwal as-sahabah wa tabi'in, ucapan-ucapan sahabat wa tabi'in, salaf dari umat ini. Ya. Nah, jadi kitab ini kalau kita baca, ya, yang ada adalah ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga seorang akan tenang, ya, ketika mempelajari akidah dan dilandasi dengan apa? Dengan dalil. Nah, dan demikianlah seharusnya kita sebagai seorang muslim, di dalam kita meyakini sebuah keyakinan, ya, harus dibangun di atas dalil, ya, Al-Quran was sunnah. Di dalam kita memahami Alkitab was sunnah juga dengan pemahaman sahabat. Nah, akan menjadi tenang seorang kehidupannya ketika membangun keyakinan atau meyakini sesuatu berdasarkan dengan dalil Alkitab was sunnah. Itulah kewajiban kita. Berbeda dengan orang-orang yang menyimpang. Mereka meyakini sesuatu bukan berlandaskan Alkitab was sunnah. Ada yang berlandaskan akal. Ya, ada yang berlandaskan dengan hawa nafsu. Ada yang berlandaskan dengan asatirul awwalin. Dongeng-dongeng nenek moyang. Hurafat. Ya. Nah, sampai cerita-cerita pewayangan dijadikan sebagai landasan untuk meyakini sesuatu. Padahal itu adalah karya atau buatan pujangga-pujangga Jawa, tidak berlandaskan kitab was sunnah, dongeng, cerita. Ya, tidak seperti itu seharusnya seorang muslim. Seorang muslim adalah mereka yang mutamassik, berpegang teguh dengan Alkitab was sunnah.
aqidatan, baik dalam akidahnya, wa ibadatan, baik dalam ibadahnya, wa muamalatan, dalam muamalahnya, wa adaban wa akhlaqan, dalam adabnya, akhlaknya. Nah, jadi sekali lagi kitab ini kitab yang sangat penting dan tinggi nilainya karena yang pertama dari sisi kandungan atau isi kitab ini yang menjelaskan perkara yang sangat agung yaitu tauhid. Kemudian yang kedua, ya, karena kitab ini tidak lain adalah ayat dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga insyaallah taala kita akan bersama-sama membaca kitab ini, membaca kitab tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Nah, kitab ini ya terdiri dari 67 bab, ya. 67 bab dari bab-bab yang menjelaskan tentang masalah tauhid. Nah, kita akan awali ya pada pertemuan kali ini bab yang pertama insyaallah. Baik. Muallif rahimahullah Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah mengawali kitab beliau dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, diawali kitab beliau ini dengan basmalah tidak lain adalah iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mentoladani Nabi alaihi salatu wassalam. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengawali ya rasailuh, risalah-risalah beliau, surat-surat beliau kepada manusia, kepada Raja Romawi, Raja Persia, Raja Bahrain, Raja Habasyah. Nah, mengawali surat-surat beliau, surat dakwah ya, dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam ini adalah sunnah. Hadiyun Nabi alaihi salatu wasallam, jalannya Nabi alaihi salatu wasallam. Maka disyariatkan ketika kita menulis ya, hal-hal yang penting seperti ini, ilmu agama dan yang semisalnya. Nabda bi bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita tulis dengan bismillahirrahmanirrahim di awalnya. Bahkan ini sunnah Nabi sebelum beliau alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika beliau menulis surat kepada Malikatus Saba, ya, diawali surat beliau dengan basmalah. Allah berfirman dalam Al-Quran, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Berkata Malikatus Saba, ya, Ratu Saba kepada para pembesarnya, wahai para menteriku, pembesarku, aku mendapatkan surat yang mulia. Innahu min Sulaiman. Surat dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, demikian Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam kataba risalatahu, menulis risalahnya kepada Malikatus Saba. Ini setidaknya ya dalil ya diawali kitab beliau dengan basmalah. Adapun tujuannya ya mengawali amalan, mengawali perbuatan dengan basmalah ya adalah Littabarruk, untuk mencari berkah. Ya, dengan disebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu akan diberkahi. Nah, di samping juga mengandung al-isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dengan ya disebut namanya.
Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Demikian terkait dengan basmalah yang dengannya Syekh rahimahullah membuka kitab beliau. Kemudian beliau mengatakan Kitabut Tauhid. Taib, beliau mengatakan Kitabut Tauhid. Ini adalah kitab yang menjelaskan tentang tauhid. Nah, jadi setelah beliau membuka dengan basmalah, beliau mengatakan Kitabut Tauhid. Yakni kitab ini adalah sebuah kitab yang menjelaskan tentang tauhid. Apa makna tauhid? Apa konsekuensi-konsekuensi tauhid? Apa perkara-perkara yang menguatkan tauhid? Apa dalil-dalil tentang tauhid? Nah, perkara-perkara apa yang bisa merusak tauhid? Nah, ini semuanya dijelaskan di dalam Kitabut Tauhid. Jadi ini kitab yang menjelaskan itu semuanya. Ya. Taib. Sehingga memang penting untuk kita baca, kita pelajari. Wajib untuk kita mengerti. Apa makna tauhid? Perkara-perkara yang menguatkan tauhid, dalil-dalil tauhid, perkara-perkara yang merusak tauhid atau bahkan menghilangkan tauhid, konsekuensi-konsekuensinya. Nah, jadi ini maudhu' al-kitab. Dari judul ini sudah kelihatan. Kitab ini akan menjelaskan apa? Tauhid dan hal-hal yang terkait dengannya. Tapi muncul sebuah pertanyaan di sini, apa makna tauhid? Nah, ini penting. Ma makna tauhid? Saya bacakan keterangan Syekh Shalih Ibn Fauzan dalam kitab beliau I'anatul Mustafid, dan ta'liq atau keterangan-keterangan yang akan kita baca, insyaallah kita rujuk atau kita mengambil kitab beliau ini, kitab I'anatul Mustafid, ya. Dan sebenarnya syarah dari Kitabut Tauhid sangat-sangat banyak, sangat banyak. Ya. Baik. Sehingga untuk mendapatkan penjelasan tentang kitab ini insyaallah mudah. Ya. Tetapi di sini kita akan membaca ta'liqat, keterangan-keterangan dalam kitab I'anatul Mustafid, itu pun tidak kita baca semuanya. Ya. Bagi siapa yang ingin membaca lebih sempurna, langsung merujuk kepada kitab tersebut. Baik, kembali pada pembahasan apa makna tauhid. Qala Syekh Shalih bin Fauzan, at-tauhidu ma'nahu lughatan. Tauhid itu secara lughah, secara bahasa maknanya adalah ifradus syai' an ghairihi. Ifradus syai' an ghairihi. Menyendirikan sesuatu dari yang lain. Nah, menyendirikan sesuatu dari yang lain, mengkhususkan sesuatu dan tidak untuk yang lain. Itu secara lughah, secara bahasa. Nah, baik. Misalnya saya punya anak 5, baik. Yang satu baik, saya ajak keluar. Saya khususkan saja dia untuk saya ajak keluar. Misal. Atau saya beri khusus untuk dia. Walaupun ini tentunya tidak diperbolehkan. Seorang tua tidak adil di dalam memberi. Tetapi maksudnya di sini mengkhususkan seseorang dan
tidak yang lain. Ini salah bahasa. Amma ma'nahu syar'an, adapun makna secara syariat, kata Syekh Saleh, fahuwa ifradullahi ta'ala bil ibadah. Fahuwa ifradullahi bil ibadah. Menyendirikan Allah, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Ini makna tauhid. Jadi mengkhususkan hanya untuk Allah saja ibadah itu. Mengkhususkan Allah sebagai satu-satunya zat yang diibadahi. Bukan untuk yang lain. Nah, itu makna tauhid. Ifradullah bil ibadah. Menyendirikan Allah ya dalam ibadah. Nah, dan ini makna kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu kalimat tauhid. Ya. Kalimat tahlil ini adalah kalimat tauhid. Ya. Karena makna dari la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi illallah kecuali Allah. Naam. Wabillahi taufiq. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya. Ada perkara penting yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan, yaitu penjelasan tentang ya pembagian tauhid. Ya. Jadi secara rinci tauhid itu ada 3 macam. Wa tauhidu salasatu anwa' ala sabili tafsil. Demikian kata Syekh Shalih bin Fauzan. Tauhid itu ya ada 3 jenis, ada 3 macam ala sabili tafsil. Kalau dirinci. Dalilnya adalah al-istiqra'ut tam. Dalilnya adalah al-istiqra'ut tam. Dalilnya adalah ya Al-Quran semuanya. Ya. Jadi para ulama rahimahumullah ahlus sunnati wal jamaah ketika membaca Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ya mendapatkan bahwasanya ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan bahwasanya kita wajib mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah ya dalam 3 perkara. Ya, makanya tauhid itu ada 3 macam ini. Karena dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan bahwasanya kita sebagai hamba Allah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ya, memiliki kewajiban untuk mentauhidkan Allah Jalla wa Ala dalam 3 perkara. Nah, yang pertama an-naul awwal, yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah. Tauhid rububiyah. An-naw'us tsani, jenis yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah, tauhid uluhiyah. An-naw'us tsalis, jenis yang ketiga adalah tauhid al-asma' was sifat. Nah, ini 3 jenis tauhid. Dan kita wajib mentauhidkan Allah dalam 3 perkara ini semuanya. Kita awali dengan yang pertama, an-naw'ul awwal. Jenis yang pertama yaitu tauhid ar-rububiyah. Ar-rububiyah dari kalimat ar-rabb. Ar-rabb. Nah. Allah adalah Rabb, Rabbul Alamin. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin. Nah, ini wajib kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb. Nah, ini berarti menyendirikan Allah dalam ini, dalam rububiyah. Tidak ada lagi selain Allah yang Rabb. Satu-satunya Rabb ya hanya Allah. Tidak ada yang lain. Ya. Jadi tauhid rububiyah maknanya
Huwa adalah ifradullah, mengesahkan Allah, meyakini Allah sebagai satu-satunya zat yang yakhluq, menciptakan, wa yarzuq, memberikan rezeki, wa yudabbir, dan mengatur, wa yuhyi, menghidupkan, wa yumit, dan mematikan. Ini semuanya makna rububiyah. Jadi Ar-Rabb maknanya adalah Al-Khaliq. Ar-Rabb maknanya adalah Al-Khaliq yang menciptakan, Ar-Raziq yang memberikan rezeki, Al-Mudabbir yang mengatur dengan semua pengaturan, menghidupkan, mematikan. Ya. Hadza tauhidur rububiyah. Inilah tauhid rububiyah. Berarti kita meyakini annahu la khaliqa, tidak ada yang menciptakan, wala raziqa, tidak ada yang memberikan rezeki, wala muhyi, tidak ada yang menghidupkan, wala dhar, tidak ada yang memberikan madarrah, wala nafi', tidak ada yang bisa memberikan manfaat, illallah, kecuali Allah. Nah, meyakini Allah sebagai satu-satunya yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, menghidupkan kita, mematikan kita, ya. Naam. Tetapi tidak cukup bagi manusia, ini penting, ada hal penting yang ingin kita sampaikan. Tidak cukup bagi manusia hanya mentauhidkan Allah dalam bab ini saja. Tidak cukup seorang mengatakan Allah sebagai Rabbul Alamin. Saya yakin Allah satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang menghidupkan. Tidak cukup hanya dengan itu. Seorang tidak dikatakan muslim hanya dengan mentauhidkan jenis yang pertama ini. Saya ulangi. Ya. Tidak cukup untuk seorang menjadi muslim hanya dengan mentauhidkan Allah dalam tauhid rububiyah. Kenapa demikian? Karena pada kenyataannya semua orang, baik itu muslim atau kafir, ya, sesungguhnya meyakini Allah adalah yang menciptakan alam ini. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, orang-orang musyrikin Quraisy, Sanadid Quraisy. Mereka itu kalau ditanya, ya, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, mereka semua ternyata mengatakan Allah. Ya. Dalam ayat Al-Quran banyak disebutkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum. Ketika engkau wahai Nabi bertanya kepada mereka orang-orang musyrikin, man khalaqas samawati wal ardha. Siapakah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Niscaya mereka akan mengatakan Allah. Allah yang menciptakan langit-langit, Allah yang menciptakan bumi. Tetapi mereka tetap dikatakan sebagai musyrikin. Abu Jahal musyrik, ya, Abu Lahab musyrik. Orang-orang musyrikin Quraisy, semuanya musyrik. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Qul, katakanlah wahai Nabi, tanya mereka itu, man yarzuqukum minas sama'i wal ard? Siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit, dari bumi? Allah turunkan hujan. Siapa yang memberikan rezeki untuk kalian dari langit? Amman yamlikus sam'a wal absar? Tanyakan pula siapa yang memiliki pendengaran, siapa yang memiliki penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit? Tanyakan pula siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy? Dan siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra? Dan tanyakan siapa yang mengatur urusan-urusan? Fasayaquluna Allah. Niscaya mereka akan mengatakan Allah yang mengatur semuanya, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, mematikan. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah, tidakkah kalian bertakwa? Ya. Nah, ini semuanya dalil bahwasanya orang-orang musyrikin Quraisy itu mereka meyakini Allah sebagai pencipta. Ini ayat-ayatnya. Tapi tidak cukup itu. Tidak cukup. Ya.
Dan mereka tetap dihukumi sebagai musyrikin. Dan tetap diperangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga dari sini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kaum muslimin rahimakumullah, ya, harus bagi kita sebagai seorang hamba untuk mengenal hakikat tauhid. Kita alhamdulillah meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta. Yang memberikan rezeki, yang mengatur. Tapi tidak cukup dengan itu. Harus bagi kita mentauhidkan Allah dalam perkara yang lain yang kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah. Yaitu sekarang masuk pada jenis yang kedua dari tauhid. An-Naw' Tsani. Yaitu tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Tauhid mengesahkan Allah, al-uluhiyah. Al-uluhiyah dalam sifat ini uluhiyah. Dari kalimat ilah. Uluhiyah itu dari kalimat ilah. Yang artinya sesembahan. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul katakanlah, a'udzu, aku berlindung. Bi rabbin nas, dengan Rabbnya manusia. Ini tauhid rububiyah. Allah adalah Rabbnya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, ilahnya manusia. Sesembahannya manusia. Tauhid maknanya tadi mengesahkan. Tauhid uluhiyah berarti apa? Maknanya kata Syekh Saleh, ifradullahi ta'ala, menyendirikan Allah, mengesahkan Allah bil ibadah, dengan ibadah. Nah, yakni di samping kita meyakini Allah sebagai satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang memberikan rezeki, satu-satunya yang mengatur, kita juga wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Bi an la yu'bada illallah. Dalam kehidupan kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. La yusalla, kita tidak salat kecuali untuk Allah. Wala yud'a, tidak diminta, kita tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah kita berdoa. Tidak menyembelih kecuali hanya untuk Allah. Tidak bernazar kecuali hanya bernazar untuk Allah. Tidak berhaji kecuali hanya haji untuk Allah. Tidak berumrah kecuali umrah hanya untuk Allah. Tidak bersedekah kecuali hanya untuk Allah. Dan seterusnya dari semua jenis ibadah. Tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Ini semuanya ibadah. Hanya haknya Allah, hanya untuk Allah, bukan yang lain. Naam. Dan inilah yang terjadi perselisihan antara Nabi Muhammad SAW dan orang-orang musyrikin Quraisy. Ya. Adapun tentang siapakah yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, tidak ada perselisihan antara Nabi dengan mereka, orang-orang Quraisy. Nabi mengatakan Allah yang menciptakan langit, mereka pun demikian mengatakan Allah yang menciptakan langit. Namun permasalahannya ketika Nabi SAW memerintahkan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, nah ini mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Abu Jahal, jangan disangka dia tidak beribadah kepada Allah. Dia juga ibadah kepada Allah. Tawaf, dia bernazar juga untuk Allah. Namun ternyata di samping dia bernazar untuk Allah, berdoa untuk Allah, kepada Allah, dia juga beribadah kepada yang lain. Berarti dia tidak menyendirikan Allah, tidak mengesahkan Allah dalam ibadah. Baik. Wabillahi taufiq. Dan inilah yang dimaukan dalam dakwah Nabi SAW. Kalian wahai orang-orang musyrikin, kalau mau ibadah, beribadahlah hanya kepada Allah, jangan dicampur. Kamu beribadah kepada Allah, namun juga beribadah kepada Latta, beribadah kepada Uzza, beribadah kepada Hubal, kepada Manat. Tidak. Harus kalian beribadah hanya kepada Allah. Inilah makna kalimat La ilaha illallah. Ini yang Nabi SAW perintahkan kepada mereka musyrikin Arab
Qulu la ilaha illallah. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Yakni kalian hendaknya mengesahkan Allah dalam ibadah. Naam. Ini yang dimaukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Orang-orang Syiah Rafidhah, ya, mereka musyrikin. Ya. Baik. Mereka mengucapkan la ilaha illallah namun ternyata bernazar untuk Hasan, bernazar untuk Husain. Ya. Dan yang semisalnya. Ya. Ini ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Jenis yang kedua dari tauhid, yaitu tauhid al-uluhiyah. Dan di dalam Al-Quran tadi sudah kita sebutkan, dalil tauhid rububiyah adalah firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun dalil tauhid uluhiyah diantaranya adalah firman Allah dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Dan yang terakhir, ya, ini sebagai muqaddimah pembahasan kitab tauhid, yaitu jenis yang ketiga dari tauhid. Kita punya kewajiban untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam asma wa sifat. Tauhidul asma wa sifat. Mentauhidkan Allah dalam nama-namanya, dalam sifat-sifatnya. Maksudnya, kita wajib meyakini bahwasanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang memiliki al-asma'ul husna. Satu-satunya zat yang memiliki nama-nama yang maha indah. Dan sifat-sifat yang maha tinggi. Dan bahwasanya sifat-sifat Allah itu hanya Allah saja yang punya. Tidak ada yang menyamai sifatnya Allah. Seperti firman Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ketika kita membaca ayat yang menyebutkan sifat, maka wajib kita menetapkan itu sifatnya Allah. Allah berfirman, wa huwas sami'ul basir. Allah namanya adalah as-sami' al-basir. Allah adalah zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat. Berarti kita meyakini as-sami' adalah namanya Allah, al-basir adalah namanya Allah. Dan as-sami' maknanya adalah Allah memiliki sifat mendengar, al-basir, Allah memiliki sifat mada? Al-basar, melihat. Dan kita juga meyakini sifat Allah adalah sifat yang maha sempurna, tidak ada yang sama dengan sifat Allah. Hanya Allah saja yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Hadhihi anwa'ut tauhid as-salasah, inilah 3 jenis tauhid, ya, yang semuanya wajib kita yakini, ya, kita wajib meyakini, ya, dalam kehidupan kita ini 3 jenis tauhid ini. Tauhid rububiyah, meyakini Allah satu-satunya Rabbul Alamin, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita meyakini Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, hanya Allah saja ibadah itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Dan kita juga wajib meyakini Allah subhanahu wa ta'ala hanya Dia sajalah yang memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang maha indah, dan satu-satunya zat yang memiliki sifat yang maha sempurna. Tidak ada yang menyerupai dengan sifat Allah azza wa jalla. Di antara dalilnya adalah ayat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim. Ini di antara nama Allah. Ya. Baik. Walillahil asma'ul husna. Dan Allah memiliki asma'ul husna. Ini muqaddimah yang bisa kita sampaikan kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Mudah-mudahan muqaddimah ini bermanfaat untuk saya pribadi dan seluruh kaum muslimin. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid pada kesempatan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.